Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Pak Sastro. Ia adalah pengusaha kayu yang sangat sukses. Dengan kerja kerasnya, ia mampu membangun sebuah rumah megah dan menikmati kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan kebanyakan warga desa lainnya. Namun, di balik kesuksesannya, Pak Sastro dikenal sebagai sosok yang pelit. Banyak warga desa yang menganggap ia enggan berbagi rezeki kepada tetangga yang membutuhkan. Pak Sastro, pria berusia 45 tahun, memiliki 2 anak. Joko, remaja berusia 17 tahun yang sedang menempuh pendidikan SMA, dan Rini, seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang ceria. Istrinya Bu Rukmini adalah wanita sederhana yang selalu mendukung suaminya meski sering mendengar komentar miring dari tetangga. Meski dihormati karena kesuksesannya, warga desa sering memperbincangkan Pak Sastro di belakang. Pak Sastro itu kaya, tapi pelitnya minta ampun. Lihat saja, bahkan untuk acara syukuran desa saja dia hanya menyumbang sedikit, bisik seorang warga. Sastro mendengar komentar-komentar itu, tetapi ia tidak terlalu peduli. Baginya, semua harta yang ia miliki adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan ia tidak merasa harus berbagi lebih banyak dari apa yang ia anggap cukup. Namun, dalam hatinya, Sastro mulai merasa ada kekosongan. Ia sering bertanya-tanya, apakah hidupnya benar-benar bahagia meski memiliki segalanya? Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Pak Sastro memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Keputusan ini ia buat bukan hanya untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, tetapi juga untuk mencari kedamaian dan makna dalam hidupnya. Keluarga dan tetangga menyambut baik niatnya. Warga desa mengantarnya ke bandara dengan doa dan harapan agar ia pulang sebagai pribadi yang lebih baik. Pak Sastro, semoga hajinya mabrur dan membawa berkah untuk keluarga dan desa kita, kata Pak Lurah dengan tulus. Pak Sastro mengangguk sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia berharap perjalanan ini dapat membawa perubahan besar dalam hidupnya. Saat tiba di Tanah Suci, Sastro mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan khusyuk. Suasana Masjidil Haram yang megah dan sakral membuatnya merenungkan kembali kehidupan masa lalunya. Ia mulai mengingat perbuatannya selama ini, bagaimana ia sering mengabaikan orang-orang yang membutuhkan, menolak membantu tetangga, dan lebih mementingkan kekayaan daripada kebaikan. Di tengah perenungannya, Sastro memanjatkan doa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik." Namun, dalam hati kecilnya, masih ada keraguan. Ia merasa sulit untuk sepenuhnya melepaskan sifat kikirnya yang sudah tertanam begitu lama. Saat melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, Pak Sastro tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi berat dan panas. Ia mendengar bisikan aneh di telinganya, "Kamu sombong. Kamu pelit." Bisikan itu terus bergema, membuatnya semakin gelisah. Langkahnya mulai goyah, dan ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Sastro mulai berubah. Kulitnya menjadi kasar, dan kakinya berubah menjadi kaki seekor kerbau. Orang-orang di sekitarnya terkejut melihat perubahan itu. Beberapa jemaah berteriak ketakutan, sementara yang lain mencoba menenangkan suasana. Pak Sastro, yang kini berubah menjadi kerbau, berdiri di tengah kerumunan dengan mata penuh air mata. "Aku ini apa sekarang?" pikir Pak Sastro dalam hati. Meski tak bisa berbicara, ia masih sadar dan merasakan penyesalan mendalam.
Setelah insiden itu, Pak Sastro dibawa ke tempat khusus oleh petugas keamanan Masjidil Haram. Para ulama yang hadir mencoba membantu dengan membaca doa dan meminta ampunan kepada Allah. Sastro, meski dalam wujud kerbau, hanya bisa menangis. Ia menyadari bahwa perubahan ini adalah teguran keras dari Tuhan atas sifat-sifat buruknya selama ini. Dalam hatinya, Sastro berdoa, "Ya Allah, aku benar-benar menyesal. Aku akan berubah. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahanku." Setelah beberapa jam, tubuh Sastro perlahan kembali ke bentuk semula. Ia tersungkur di lantai, menangis terseduh-seduh sambil memanjatkan syukur. Insiden itu menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Sepulang dari Tanah Suci, Pak Sastro kembali ke desanya dengan membawa perubahan besar. Ia tidak lagi menjadi orang yang kikir. Sebaliknya, ia mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa. Ia membantu membangun masjid baru, memberikan sumbangan untuk anak-anak kurang mampu, dan bahkan membagikan sebagian hasil usahanya kepada warga yang membutuhkan. Perubahan ini membuat warga desa terkejut sekaligus kagum. Pak Sastro benar-benar berubah. Sekarang dia menjadi contoh yang baik untuk kita semua, kata Pak Lurah dalam sebuah acara syukuran desa. Anak-anak Pak Sastro juga merasakan perubahan besar dalam keluarga mereka. Ayah mereka yang dulunya sibuk dengan bisnis kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, memberikan perhatian dan cinta yang selama ini kurang dirasakan. Kisah Pak Sastro menjadi pelajaran berharga bagi warga desa bahwa kesombongan dan kekikiran hanya akan membawa kerugian. Ibadah haji yang ia lakukan bukan hanya menjadi perjalanan spiritual, tetapi juga menjadi pengalaman yang mengubah hidupnya. Teguran keras yang ia alami di Tanah Suci menjadi titik balik yang membawa berkah tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Allah selalu membuka pintu bagi siapa saja yang ingin bertobat dan memperbaiki diri. Kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain.